sumber energi listrik kita saat ini bertumpu kepada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kebayang nggak kalau kita masih 30 tahun ke depan masih menggunakan sumber daya tersebut? Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia sudah selayaknya ya ikut menyuarakan agar ayo kita ikut menghemat energi. Desain rumah yang kita bisa gunakan banyak ventilasi, penerangan itu sangat bermanfaat sekali sebagai tempat. Misalkan kayak tidak usah jauh-jauh lah kita ngecas laptop, ngecas HP seperti itu. Terkadang kan tinggal tidur, udah berapa jam itu? Padahal udah penuh paling cuma sejam 2 jam misalkan seperti itu. Kenapa kita cas terus? Nah itu bisa kita gunakan sensor PIR itu atau sensor gerak itu di dalam kamar. Jadi ketika ada pergerakan dia otomatis nyala gitu. Nah kalau misalkan di AC yang seharusnya di kondisi tertutup kemudian pintu terbuka, maka udara juga nggak bisa dipertahankan di situ, dia akan ekstra kerja terus. Nah disitulah mulailah pemborosan tuh di situ. Salah satu contoh AC. AC kalau nggak dirawat, debunya nempel banget, yang seharusnya skala 27 derajat itu udah dingin, karena udah nempel debunya, mau skala 25 nggak akan dingin. Dan kepada istrinya bagaimana hidup hemat, istri mengajarkan ke anak-anaknya bagaimana hidup hemat, kalau nggak dipakai matikan seperti itu. Nah ini yang diharapkan menjadi apa istilahnya ya pengetahuan bersama. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya keluarga yang mendambakan keserasian hidup bersama alam dengan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Teman-teman sekalian, berbicara tentang gaya hidup berkelanjutan adalah berbicara tentang perilaku yang semestinya menjadi prioritas bagi masyarakat dunia pada saat ini. Sebab eksploitasi alam telah memberikan dampak yang besar bagi kerusakan lingkungan. Salah satu gaya hidup berkelanjutan itu adalah menghemat listrik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini bersama saya Bapak Eko Junaidi Salam. Beliau ini adalah salah seorang alumni dari ITS Surabaya. Nanti akan ngobrol-ngobrol santai lah tentang bagaimana cara menghemat listrik rumah tangga, karena termasuk yang terbesar yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Mas Eko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana nih aktivitas sehari-hari? Alhamdulillah aktivitas sehari-hari ya, seperti biasa orang kantor. Sabtu Minggu kita istirahat. Ya. Alhamdulillah minggu ini kita bisa bersama. Baik. Begini Mas Eko, seperti yang sekilas saya singgung di atas ya, bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat dunia itu saat ini dihadapkan pada perilaku masyarakat dunia yang cenderung eksploitatif terhadap alam, sehingga muncul di situ gerakan gaya hidup berkelanjutan yang salah satunya adalah menghemat energi atau dalam hal ini menghemat listrik rumah tangga. Saya tertarik dengan data dari BPS yang mengatakan bahwa dari 280 juta jiwa itu ada sekitar 80 juta rumah tangga, yang itu 99%-nya sudah penerangan rumahnya itu dengan listrik. Ini gimana menurut pandangan Mas Eko? Nah penghematan ini kita bisa melihat dari dua sisi atau dua aspek. Yang pertama, ada orang menghemat untuk meminimalisir pengeluaran, atau ya biar dia nggak perlu bayar mahal lah, atau dia mengurangi pengeluaran terhadap penggunaan listrik. Aspek yang kedua, poin yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, sejauh yang kita ketahui,
sumber energi listrik kita saat ini bertumpu kepada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sehingga ya kalau kita tidak menghemat dalam hal penggunaan listrik itu, kami khawatir anak cucu kita nanti ya akan kesulitan seperti itu. Sedangkan yang kita ketahui batu bara saja umurnya itu bisa dieksploitasi kurang lebih 62 tahun. 62 tahun ya. Sedangkan minyak itu hanya 32 tahun. Kebayang nggak kalau kita masih 30 tahun ke depan masih menggunakan sumber daya tersebut? Nah, dengan kondisi yang seperti itu berarti kita sebagai bagian dari masyarakat dunia sudah selayaknya ya ikut menyuarakan agar ayo kita ikut menghemat energi, kan? Menghemat listrik rumah tangga. Kalau bicara energi ya seperti yang kita sering dengar ya, itu kan tidak hanya rumah tangga sebenarnya ya, tetapi juga bagaimana kita menggunakan kendaraan umum gitu kan, dan hal-hal yang lain. Tapi dalam pagi ini Mas Eko, saya ingin lebih banyak mengetahui ini bagaimana cara menghemat listrik rumah tangga, karena sebagaimana data yang tadi sedikit saya sampaikan, BPS juga menyebutkan dari sekitar 6 tipe pelanggan PLN ya, tipe pelanggan PLN itu kan ada rumah tangga, ada industri ya, ada bisnis, sosial, gedung pemerintah, dan satunya penerangan jalan umum. Itu yang 91% itu adalah rumah tangga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam penghematan energi itu ya ada beberapa, misalkan dalam hal desain rumah yang kita bisa gunakan banyak ventilasi, penerangan, sehingga ketika di siang hari itu kita nggak perlu nyalakan satupun perangkat penerangan. Kan teknologi yang sangat sederhana. Apa itu, Pak? Dia isi botol aqua yang sekitar 1 liter, dia isi air, dia taruh ditanam di atas gentengnya, kemudian dia pasang biar kalau misalnya hujan dia nggak bocor lah. Itu sangat bermanfaat sekali sebagai penerangan. Juga yang nggak lepas lebih berdampak itu ya kalau misalkan perangkat listrik tidak digunakan yang kita matikan. Kemudian bila perangkat itu memang kita gunakan dan ya kita biasa menggunakan, kita pilihlah perangkat elektronik yang sudah mendukung hemat energi. Kalau perlu kita bisa menggunakan banyak sensor, bahkan saat ini perangkat-perangkat piranti cerdas, smart house atau smart elektronik itu udah mulai banyak dan murah, sehingga kita bisa melakukan pemantauan terhadap penggunaan listrik kita lebih mudah lagi gitu. Sehingga kita tidak perlu manual lagi, kita cukup timer. Oh, kita pakai ini misal lampu luar misalnya. Lampu luar kita kan paling pas pada saat subuh kita matikan, pas maghrib kita nyalakan, kan seperti itu. Nah itu kita bisa buat timer sehingga kita istilahnya meminimalisir nyala terus seperti itu. Kalaupun misalkan kita memang menggunakan, kita tinggal timer, misalkan kita ngecas dalam 3 jam, ya sudah kita timer 3 jam seperti itu. Lebih dari 3 jam dia akan mati sendiri. Jadi kalau yang bisa kita gunakan dalam hal penghematan energi listrik dalam hal ini, kita menggunakan sensor yang juga memiliki kontrol untuk itu tadi timer, schedule, sehingga kita bisa tentukan actionnya mau otomatis atau manual. Kalau otomatis misalkan kalau malam dia nyala, kalau misalkan siang dia mati, atau kalau misalkan dalam hal penggunaan tertentu dia gunakan timer seperti itu. Nah itu lebih apa istilahnya berdampak, sehingga penggunaan itu misalkan kayak nggak usah jauh-jauh lah kita ngecas laptop, ngecas HP seperti itu. Terkadang kan tinggal tidur, udah berapa jam itu? Padahal udah penuh, paling cuma sejam 2 jam misalkan seperti itu. Kenapa kita cas terus? Semalaman pula kita tidur. Nah, dari itu kita berarti masuk ke ini masalah perilaku ya. Perilaku. Kebiasaan. Ketika kan kadang-kadang ruangan yang tidak kita pakai itu tetap nyala gitu. Charger yang sudah penuh itu masih tetap
nyangkut. Nah itu sebenarnya sebesar apa sih menyerap daya Jadi gitu. untuk beberapa perangkat tertentu yang memang kita setiap saat menggunakan, memang cocoknya misalkan contoh kamar tidur misalkan. Kamar tidur ini kita masuk ke kamar ngapa sih? Kalau nggak tidur kita cari barang. Yeah. Kita bisa menggunakan bantuan sensor hanya untuk mendeteksi apakah ada pergerakan atau tidak. Biasanya bisa digunakan di kamar ya. Ada sensor gerak namanya sensor PIR. Nah sensor gerak itu monggo ada yang bisa human detection, dia bisa mendeteksi pergerakan manusia atau dia bisa mendeteksi banyak pergerakan, bahkan binatang lewat pun, kucing lewat ya dia akan. Itu banyak dijual ya? Banyak dijual dan murah kan. Ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan misalkan dalam hal ini penerangan misalkan di kamar, misalkan terkadang kita lupa matikan. Nah itu bisa kita gunakan sensor PIR itu atau sensor gerak itu di dalam kamar. Jadi ketika ada pergerakan dia otomatis nyala, nggak ada mati. Kalau untuk charger misalkan, karena kita sudah tahu nih, karena udah terbiasa, oh iya 1 jam 2 jam dia udah penuh. Nah, carilah perangkat yang smart, yang dia bisa timer tuh. Ada yang murah sekali bahkan. Kalau nggak salah itu ada yang di soketnya itu ada timernya, mulai dari berapa menit, dari 5 menit, 15 menit itu tinggal dipijit tuh. Dia akan mati sendirinya ya. Itu timer memang khusus timer. Kalau ada yang benar-benar smart itu dia bisa kita kontrol dari mana aja. Misalkan kita punya pemanas nih, pemanas itu kan memang secara otomatis bisa mati sendiri kalau nggak panas, tapi tidak bisa disetel. Ini pemanas ini saya nggak mau terlalu panas-panas banget misalnya, nah itu bisa kita timer. Yang sering kadang-kadang kita mengabaikan ya, itu saya ingin tahu juga nih seberapa pengaruh terhadap pengeluaran listrik itu AC yang AC nyala tapi pintu terbuka, jendela terbuka, pemborosan yang ada itu. Boros sekali itu. Kenapa saya katakan boros sekali? Pertama kita bicara AC. AC yang seharusnya dibuat untuk AC itu ada alat ukurnya, Pak. Yeah. Jadi berapa meter kali meter sehingga keluar hitungannya itu, sehingga itu bisa ini cukupnya setengah PK. Oh, ini 1 PK itu ada alat ukurnya. Sehingga kita tahu dia bisa memaksimalkan suhu di situ itu dalam waktu berapa lama seperti itu. Nah, kalau misalkan di AC yang seharusnya di kondisi tertutup kemudian pintu terbuka, apalagi kondisi AC-nya itu dibuat otomatis, dia ekstra kerja. Kenapa? Ruangan yang seharusnya dia sudah perkirakan dia udah dingin, karena pintu kebuka maka udara juga nggak bisa dipertahankan di situ, dia akan ekstra kerja terus. Nah, disitulah mulailah pemborosan tuh di situ. Yang seharusnya tertutup dengan ruangan yang sudah kita perhitungkan, kemudian lampu pintunya nggak ditutup, ya salam lah itu. Sekali lagi tentang pemborosan, ada nggak sih alat ya yang bisa, kalau kita kan punya meteran ya, kalau kita ngecek meteran, ngecek pembayaran itu kan kayaknya kita nggak ribet itu istilahnya. Mudah banget gitu. Iya gitu. Tapi ada nggak itu alat yang dia dengan mudah dipasang sehingga ketahuan bahwa pemakaian Anda hari ini atau minggu ini sudah melebihi target, ada sesuatu itu, ada nggak sih alat seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Jadi ada alat, saya nggak mau menyebutkan merek. Itu ada alatnya itu namanya sama seperti switch breaker, Pak. Sama kayak MCB kita. Cuman MCB itu kan gunanya kan untuk mencegah beban berlebih, sehingga dia nggak kebakar gitu. Nah, MCB ini smart, Pak. Jadi dia bisa mendeteksi penggunaan daya kita berapa dalam harian bahkan jam. Gitu. Kalau perangkat-perangkat kita itu sudah kita desain sepintar mungkin. Sehingga kita bisa tentukan target itu. Tapi sepertinya ya hal seperti itu masih sangat kecil sekali ya. Mungkin nanti suatu saat akan mendapatkan satu perangkat ya yang bisa mudah masyarakat itu menggunakan sehingga dia terkendali penggunaan listrik. Selanjutnya begini Mas Eko, tadi kan dari desain rumah, terus dari perilaku, kebiasaan, dari alat-alatnya. Nah, kalau masalah perawatan itu gimana? Perawatan perangkat, dia bisa mempengaruhi nggak? Perawatan itu juga mempengaruhi, Pak. Salah satu contoh AC.
AC kalau nggak dirawat, Ya. debunya nempel banget, yang seharusnya skala 27 derajat itu udah dingin, karena udah nempel debunya, mau skala 25 nggak akan dingin. Kalau perawatan instalasi rumah itu kayaknya kan sampai puluhan tahun nggak pernah itu namanya ini dicek ya, apakah itu sebenarnya itu perlu nggak itu? Perawatan terhadap perangkat-perangkat listrik ini Pak sangat harus dilakukan, karena bisa berbahaya kan. Banyak kita melihat ada meninggal masuk atas karena ada kabel sobek, karena dia menggunakan baja kan konduktor. Terus ya udah. Jadi kalau perawatan tidak sekedar penghematan berarti ya, Terus ke depan. keselamatan juga ya. Keselamatan. Kalau kabel-kabel itu Mas, kabel-kabel yang dicolokan di mana itu perlu juga. Perlu sekali Pak. Bahkan kita minimal kita carilah yang berstandar SNI, Standar Nasional Indonesia, sehingga istilahnya untuk meminimalisir potensi itu tadi kebakaran, api, karena kabel yang harusnya kabelnya itu ukuran yang bagus, yang standar, karena dia nggak standar, ketika ada beban lebih terbakar, itu bahaya sekali. Baik Mas Eko, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan wawasan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada yang tambahan yang tadi belum sempat sampaikan. Ya, mungkin kata kuncinya satu yang penting. Kalau satu ini tidak dilakukan, ya percuma kita membahas panjang lebar dari awal sampai akhir. Apa itu satu poin itu? Satu poin itu adalah yang pertama, komitmen. Ketika kita berbicara rumah tangga, kita berbicara keluarga. Berbicara keluarga, kita tidak hanya berkata satu orang. Di situ ada suami, istri, anak-anak. Harapannya suami mengajarkan kepada istrinya bagaimana hidup hemat, istri mengajarkan ke anak-anaknya bagaimana hidup hemat. Kalau nggak dipakai, matikan, seperti itu. Nah, ini yang diharapkan menjadi apa istilahnya ya, pengetahuan bersama dan satu frekuensi dalam hal penghematan listrik ini. Ya. Demikian apa yang bisa kita perbincangkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Penghematan ini sebenarnya tidak semata-mata masalah uang, tetapi penghematan ini lebih kepada terkait dengan kelestarian lingkungan kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, dan dinantikan yang belum subscribe. Akhirul kalam. Sampai ketemu pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.